Ada pertanyaan yang sering terlontar di kalangan umat yang beragama, khususnya beragama Islam. Bagaimana seandainya surga dan neraka itu tidak pernah ada? Saya disclaimer dulu bahwa pertanyaan ini bukan berarti menggugat apakah benar surga neraka itu ada. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata tidak ada? Bukan itu. Tetapi maksudnya adalah seandainya memang di dalam agama ini tidak pernah ada konsep surga dan neraka. Bahkan lebih ekstrim lagi, seandainya tidak pernah ada konsep kehidupan setelah kematian kita. Mungkinkah kita ini akan menjadi orang yang taat kepada agama? Mungkinkah akan ada orang yang masih taat kepada agama seandainya dalam agama itu tidak ada surga dan neraka? Untuk menjawab ini, sebetulnya kita tinggal mengamati apa yang sehari-hari kita laksanakan. Kita kalau misalnya jadi seorang anak, apa sih motivasinya kita taat kepada orang tua kita? Kenapa kita menunaikan apa yang disuruhkan olehnya? Kenapa kita menghindari apa yang dilarang oleh orang tua kita? Atau mungkin karena terkadang ada orang tua dan anak yang tidak harmonis, orang tuanya mungkin kurang baik. Kita lihat ada satu orang yang dia ditolong oleh orang lain, hidupnya dibikin bahagia, diberi kehidupan, diberi fasilitas, diberi rumah, diberi mobil, diberi kebutuhan sehari-hari, dilindungi. Kira-kira bisa nggak kita sebagai manusia menerima seandainya si orang yang dilindungi, dikasih makan dan sebagainya ini kurang ajar kepada bosnya atau kurang ajar kepada yang membantu? Tentu semua akan menjawab ya tidak mungkin dong. Artinya itu tidak logis, artinya itu tidak waras si orang itu kalau kurang ajar kepada orang yang sudah baik kepada dia. Kalau hubungan antara orang dengan orang saja, di mana letak kita memandang orang yang baik kepada kita itu adalah kebaikannya saja. Di sisi lain kita masih melihat dia sama dengan kita, punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi kita sudah bisa taat kepada orang itu. Kita bisa menghormati orang itu. Kita disuruh apapun selama kita mampu, kita kerjakan dengan senang hati. Padahal ini hubungannya masih orang dengan orang yang setara. Orang beragama itu meyakini adanya Tuhan yang maha segalanya. Orang beragama itu meyakini dia punya Tuhan yang menjaga dia, yang mampu memberikan apapun yang dia inginkan, yang mampu menghindarkan dia dari bahaya apapun yang mengancam. Ya kalau kecuali dia sudah tidak percaya ada zat seperti itu, tidak percaya ada Tuhan, kita sudah tidak bicara. Ini kita bicara dengan orang yang percaya adanya Tuhan. Ya tidak perlu ada surga dan neraka, dia akan ngerasa ya minimal kalau orang ke orang aja berhutang budi. Tanpa kita punya kekaguman kepada orang ini dalam arti kemampuan dia. Karena ternyata sama dengan kita, kalau tidak makan juga lapar. Karena hujan juga basah misalnya. Ada ketergantungan, bahkan juga butuh kepada kita. Kita masih oke-oke saja taat kepada orang itu, apalagi kepada Tuhan. Yang Tuhan tidak pernah tergantung kepada kita. Kita meyakini Tuhan menciptakan segalanya. Betapa hebatnya ciptaan Tuhan, apalagi yang menciptakan. Kalau kita punya keyakinan itu, lalu kenapa butuh surga dan neraka untuk kita taat? Tanpa ada surga dan neraka pun kita sudah taat. Kenapa? Karena taat itu berangkat dari kesadaran kita kepada kehebatan sesuatu ini atau Tuhan ini. Satu. Yang kedua, kesadaran kita bahwa kita menerima begitu banyak kebaikan darinya. Kecuali kalau tadi kita nggak percaya adanya Tuhan. Jadi asal Anda percaya ada Tuhan, asal Anda percaya bahwa ada yang maha baik, asal Anda percaya bahwa ada yang mengabulkan doa Anda, ada yang menjaga Anda, ada yang bisa mewujudkan apa yang Anda pikir sulit, maka otomatis akan muncul ketaatan itu. Tanpa bicara ada surga atau ada neraka. Kenapa saya bicara ini? Karena seringkali ada orang yang mencoba menggugat konsep ini dengan mengatakan bahwasanya konsep surga dan neraka itu adalah konsep reward and punishment saja. Agar orang takut, agar orang taat, agar orang tidak berani melawan Tuhan, maka Tuhan menjanjikan surga dan neraka. Ya mungkin ada yang berpikir ke situ, tetapi tanpa ada itu pun sebetulnya tetap ada orang yang akan taat dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi. Karena kita
punya daya tangkap, kita punya daya nalar untuk memastikan ini baik, ini buruk. Kayak kucing, buruk, nggak mungkin kita makan. Coklat, bagus, mesti kita makan. Walaupun mirip, tapi kita tahu mana yang baik buat kita, akan kita jaga, akan kita makan, mana yang akan kita buang. Kurang ajar kepada yang baik kepada kita itu buruk. Saya kira semua sepakat. Baik kepada orang yang baik kepada kita itu baik. Ini juga semua orang sepakat. Pandai berterima kasih itu baik. Tidak tahu diri itu buruk. Orang mau tidak beragama mau beragama agama apapun, mengutuk orang yang tidak bisa berterima kasih. Kacang lupa kulitnya misalnya. Kenapa kita tidak pandang pengabdian kita kepada Tuhan itu sebagai tanda terima kasih? Sehingga tidak perlu kita bicara nanti dapat apa. Cukup dengan alasan berterima kasih. Atau cukup dengan alasan tahu diri. Atau cukup dengan alasan kita mengutuk kurang ajar, kita tidak akan kurang ajar. Sesederhana itu sebetulnya orang hidup. Walaupun ini kalau ditarik ke kajian tasawuf, ini motivasi tertinggi sebetulnya. Motivasi kelas para nabi. Yaitu bersyukur. Kenapa? Karena kalau bagi Rasulullah SAW itu ada surga dan ada neraka, sudah berbeda dengan kita. Apa bedanya? Kalau Rasulullah SAW itu kan sudah pasti masuk surga. Artinya sudah jelas jalurnya, tidak spekulatif lagi. Sementara kita ada surga, ada neraka, kita tidak tahu yang mana. Sehingga mungkin masih layak kalau itu mempengaruhi kita. Kita mungkin di dunia ini ya, kan hidup ini sebentar, kan yang lamanya nanti. Ya makanya kita juga fokus siapa tahu nanti kita masuk surga. Kita upayakan di dunia ini untuk bisa masuk surga, menikmati kenikmatan yang lebih lama. Sehingga termotivasi. Kalau Rasulullah, apa motivasi Rasulullah? Sampai suatu ketika sampai bengkak kakinya itu sholat, ditanya oleh istrinya, kalau bahasa kita itu kok masih ngotot banget sih? Kan udah jelas dapat. Jawaban Rasulullah, apakah kamu tidak suka kalau saya ini menjadi hamba yang bisa berterima kasih? Nah itu ya. Jadi walaupun kita bukan Rasulullah, setidaknya spirit atau wawasan atau wacana lah atau apalah bahasanya, atau paradigma menjadikan rasa berterima kasih sebagai motivasi kita berbuat baik, sebagai motivasi kita maksimal dalam ibadah, maksimal dalam berdoa, maksimal dalam sholat. Itu adalah ajaran dalam agama. Sehingga kita tidak lalu, wah biar masuk surga. Ya nggak mesti itu. Walaupun itu nggak salah. Karena Allah yang mengajarkan. Orang tidak sholat masuk neraka. Allah yang menjelaskan. Masalakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Kami dulu tidak sholat. Bagaimana orang mencuri, bagaimana orang melakukan keburukan, disiksa dengan neraka. Orang yang baik, orang yang berjihad, orang yang mau infakkan hartanya, orang yang membantu orang lain, orang yang ngasih makan, orang yang ini, orang yang itu, masuk surga. Itu dari Allah juga. Jadi pertanyaannya sebetulnya bukan bagaimana kalau itu tidak pernah ada nanti, bukan. Kalau itu meragukan, wah kacau. Kalau saya ditanya, bagaimana kalau ada orang bertanya, gimana ya kalau nanti surga dan neraka tidak ada? Oh, berarti dia tidak beriman. Karena rukun iman itu harus percaya bahwa surga dan neraka itu adalah hakun. Jadi percaya kepada Allah, ya pasti percaya kepada semua firman Allah. Surga dan neraka kan firman Allah. Ya percaya kepada Rasul bahwa Allah mengutus orang Nabi, kita juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Rasul menyampaikan surga dan neraka. Terus percaya kepada para malaikat. Percaya kepada kitab suci. Dalam kitab suci ada. Percaya kepada hari kiamat. Ya hari kiamat ada surga dan neraka. Percaya kepada takdir baik dan takdir buruk adalah dari Allah. Jadi ini saya tidak sedang bicara dengan orang yang meragukan adanya surga dan neraka. Dan bukan itu yang sudah saya bahas tadi. Tapi kita sedang mengandai-andai. Seandainya dalam agama ini nggak ada konsep surga dan neraka. Bukan seandainya surga dan neraka nanti ternyata tidak pernah ada. Enggak. Kita kalau ngomong begitu, apalagi mempertanyakan, itu udah masalah.